Hai, namaku Yolanda. Ini udah jadi tahun kedua aku sekolah dari rumah karena COVID-19. Sebenarnya sekolah dari rumah bukan masalah utamanya. Karena mau kita sekolah dari rumah ataupun sekolah biasa, kita tetap dapat pelajaran yang seharusnya kita dapatkan. Tapi, masalah yang sebenarnya adalah jaringan dan kuota. Baru aja diomongin langsung muncul. Lagi-lagi Zoom. Kemarin-kemarin kan udah, masa lagi sih? Kalau gini terus uang jajanku malah kebanyakan habis di kuota. Om Swastiastu, Rajang Semang, alit-alit sarang sami. Ya. Kena rahayu. Ring rumah utawi ring pekubon suang-suang. Oke, Mister, campur bahasanya biar bisa diperhatikan dan juga alit-alit ataupun anak-anak bisa mengerti terkait dengan materi pembelajaran bahasa Bali pada hari ini. Oke, sesuai dengan apa yang Mister sampaikan pada minggu lalu, di minggu sekarang ini kita akan membahas mengenai apa itu anggah ungguhin dalam bahasa Bali atau dalam anggah ungguhin bahasa Bali. Di sini apa ada anak-anak yang sudah tahu anggah ungguhin bahasa Bali? Adik-adik sang sami, kuning, napi nika anggah ungguhin bahasa Bali? Tidak, Mister. Mister. Oh, Tan Uning. Mister jelaskan biar bisa memahami. Anggah ungguhin bahasa Bali. Nah, ini bahasa campuran. Anggah ungguhin bahasa Bali punika adalah tatanan atau tingkatan bahasa dalam bahasa Bali. Jadi ada budaya yang kita pakai dalam bahasa Bali demi kesopanan, demi nama baik daripada Bali itu sendiri. Jadi di dalam bahasa pun juga ada tatanannya, ada etikanya. Maka di sini disebut sebagai anggah ungguhin bahasa Bali. Anggah ungguhin bahasa Bali merupakan salah satu bentuk sopan santun dalam penggunaan bahasa Bali yang kita tuangkan dalam keseharian kita. Hal ini tidak hanya berlaku di Bali saja, tapi juga berlaku di Jawa, di Sunda, dengan penyebutannya kalau di Jawa itu ada namanya kromo inggil, Ada ini napi nika kromo inggil? Tidak, Mister. Tidak tahu ya? Aduh, dan ini nika juga salah satu bentuk anggah ungguhin bahasa. Jadi ada baik tidaknya dengan siapa kita lawan bicaranya. Jadi ada tingkatan atau tatanan dalam berbahasa. Jadi tidak seperti orang asing, jadi kita tetap mempunyai tatanan bahasa. Dengan yang lebih tua, kita harus mempergunakan kalimat yang lebih baik. Beliau misalnya Dani, tidak boleh bilang ipun. Kalau untuk yang lebih kecil baru boleh bilang ipun. Dani jero mangku. Nanti untuk pada orang-orang yang kita sucikan, Dani siapa misalnya? Orang paman kita, Dani ke watah paman titiang. Boleh. Kalau untuk kepada adik, ipun adik titiang. Nah, itu anggah ungguhin bahasa Bali. Kalau gitu, saya mau nanya, Mister. Sebenarnya silakan Yolanda. Sebenarnya apa penyebab dari adanya tingkatan anggah ungguhin bahasa Bali? Apa penyebab adanya anggah ungguhin bahasa Bali itu? Jadi anggah ungguhin lalit serang sami mangda uning, bukan anggah unggihin tapi anggah ungguhin bahasa Bali Apa penyebabnya? Pertama, kita sebagai orang Indonesia khususnya di belahan dunia timur sangat mengedepankan yang namanya sopan santun. Sopan santun inilah sebagai salah satu bentuk karakter kita yang kita tuangkan dalam bentuk bahasa. Ring bahasa inilah kita tekankan dengan siapa kita berbicara, kapan kita berbicara, misalnya resmi atau tidak resmi, bercanda atau tidak bercanda, waktunya dan lain sebagainya, dan keadaannya seperti apa. Anggah ungguhin inilah yang tertuang di dalam bahasa itu. Yang alit-alit ingat, niki wenten
Basa nentuang bangsa. Jadi bahasa menentukan bangsa. Kalau bahasa kita sudah sopan, kalau bahasa kita sudah bagus, tertata dengan baik, juga akan mencerminkan dari mana bangsa kita berasal. Ya, khususnya ring ngangguhin bahasa Bali puniki. Nggih, wenten punika angga ungguhin artinya tatanan bahasa, sopan santun dalam berbahasa. Begitu ya Yolanda? Bagaimana? Ada yang ditanyakan lagi? Kita pertahankan. Demikian yang bisa Mister sampaikan pada hari ini. Tetap pelajari, tetap pertahankan bahasa Balinya. Dimanapun kita berada, jangan sampai dengan lupa bahasa ibu. Oke, sudah. Mister akan tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Asana Panganjali Om Swastiastu. Maaf Mister, saya mau nanya, apa sih pentingnya bahasa Bali di era digital ini? Oh, nah ini nih perlu nih buat anak sekolah lepas aku. Penting sekali karena bahasa Bali itu kan bahasa ibu. Jadi kita harus menghormati sebagai bentuk cerminan identitas diri kita. Ingat, bahasa menunjukkan bangsa. Kalau kita mau dihormati, kita juga harus bisa menghormati. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara melestarikan bahasa Bali itu. Ini saya mau nanya boleh? Oh boleh ya, gimana? Menurut Miss, apa sih penyebab dari penurunan ketertarikan pada bahasa Bali? Kenapa ya sekarang di zaman era globalisasi ini banyak sekali terjadi penurunan bahasa, terutama bahasa Bali, bahasa daerah kita. Itu salah satu penyebabnya karena generasi muda seperti kalian yang tidak tertarik menggunakan bahasa Bali. Karena kenapa? Bahasa Bali itu dianggap tidak modern dan kuno. Coba kalian pergi ke mall pasti malu kan kalau mau pakai bahasa Bali, pasti lebih milih pakai bahasa Indonesia. Nah itu penyebabnya karena bahasa Bali itu dianggap sudah kuno. Jadi kalau bisa, kalau kalian ingin melestarikan bahasa Bali, jadi kalian tidak malu menggunakan bahasa Bali. Oh, kalau begitu, bagaimana cara melestarikan budaya dan bahasa Bali, Mister? Gampang, banyak. Sekarang kan kalau misalnya anak di sini bisa dengan cara apa? Pertama, ya tetap mempraktekkan bahasa Bali walaupun di era digital. Yang kedua sudah ada yang namanya keyboard bahasa Bali. Yang ketiga sekarang ada namanya bulan bahasa Bali. Jadi kita harus semangat ya mengikuti kegiatan-kegiatan itu dan juga untuk mempraktekkan dalam bentuk tulisan-tulisan bahasa Bali atau tulisan Bali sendiri. Itu salah satu caranya. Kan banyak tuh cerpen berbahasa Bali, ya kan, dan sebagainya. Itu cara salah satunya. Setelah sekian banyak pertanyaan yang aku dan teman-temanku ajukan, akhirnya aku mulai sedikit tertarik untuk mengulik budaya dan bahasa di Bali. Ternyata belajar bahasa daerah sangat krusial di masa sekarang ini, karena secara tidak langsung kita juga ikut melestarikan bahasa tradisional.